Hello. Hello class, I hope that you are good and blessed. Anyway, kalian masih semangat nggak nih untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian? Because for this beautiful occasion, we are going to learn about inference. Ada yang pernah dengar nggak sih? What inference is? Apa sih inference itu? Apa nih? Inference. Ya, biasanya inference ini adalah kemampuan yang kita butuhkan ketika kita ingin mengambil kelas-kelas TOEFL, atau that you are going to take the class that is higher for you. Biasanya nih kalau kalian yang seorang pelajar yang ingin mengambil kualifikasi TOEFL karena ingin kuliah ke luar negeri butuh nilai TOEFL, atau kalian yang seorang employee that you need that TOEFL to apply for foreign company. So, you need this inference skill. Karena kemampuan dari inference itu adalah kemampuan memahami teks yang gak sekedar literally baca teks doang, tapi you can read between the lines. Kita itu bisa pahami makna tersirat dari teks tersebut. Karena benar-benar dalam soal TOEFL itu bakalan banyak banget dibutuhkan dengan inference ini. Yang biasanya dengan kalimat-kalimat imply, suggest, dan ya yang lainnya lah kalau teman-teman bakalan baca dengan TOEFL-nya tersebut. So, without further ado, kita berikan contoh untuk memahami inference ya. Pertama nih, those who enjoy going to parties and inviting others to their homes for dinner are gregarious. Nah, kira-kira mana sih kalimat yang kurang familiar di kita? Enjoy going to parties, parties kita udah sering dengar nih. Inviting others to their homes itu lumayan sering dengar. Gregarious. Nah, gregarious ini adalah kalimat yang benar-benar asing. It is kinda weird for us ya. Jadi, kita bisa memahami kalimat gregarious ini ketika kita menggunakan skill inference. Skill inference itu maksudnya apa nih? Kira-kira orang yang suka ke parties dan suka ngajakin orang ke rumahnya untuk makan bareng, sifat orang tersebut kayak gimana sih? Apakah orangnya jahat atau orangnya baik? Atau orang yang suka berteman? Nah, dengan pemahaman inference tersebut, kita bisa pahami orang yang suka ke party, orang yang suka ngajakin orang lain makan bareng, ya jelas orangnya itu friendly. So, you can indicate, you can infer the meaning of gregarious is friendly, orang yang suka berteman, who enjoys each other company. Oke? Nah, cara lain lagi untuk memahami inference. Ben is fearless. Ben adalah orang yang fearless. Fearless atau kita bisa bilangnya audacious atau kita bisa bilangnya brave atau bold. But his brother is timorous. Timorous ini lumayan ini ya asing ya. It is kind of weird juga kan di telinga kita, atau mungkin baru kita baca nih. Timorous ini apa sih artinya? Nah, kita bisa menggunakan skill inference dengan Ben is fearless. Ben ini orangnya berani. Karena ada kata but di sini, but his brother. Kalau Ben adalah berani, adiknya, ada kalimat but, tapi adiknya, kira-kira apa nih lawan kata? What is the opposite meaning of fearless? Opposite meaning fearless adalah shy bisa, afraid bisa. Iya kan? Jadi, dengan hal tersebut, inference dari timorous ini kita bisa pahami dengan kalimat yang sebelumnya adalah seorang yang pemalu atau orang yang penakut. Nah, itulah skill dari inference yang kita butuhkan untuk memahami teks. Ketika kita membaca teks, read between the lines. Another example, pause first. Nah, selanjutnya nih, untuk contoh yang terakhir yang biasanya kalian bakalan dapat di soal-soal TOEFL yang paling banyak adalah, nih, kalimatnya panjang kayak gini nih. Bahkan dia satu teks banyak. Nah, cara untuk mengerjakannya adalah fokus langsung, skimming dan scanning, cuma baca cepat dan fokus pada pertanyaannya nih. Pertanyaannya biasanya model inference itu kayak gini. The passage implies that from Earth it appears that the planets. Pertanyaannya ingat nih. From Earth it appears that the planets. Jadi yang ditanyakan itu planetnya kayak gimana? Implies that from Earth it appears that the planets. Fokus pada pertanyaannya planets. Nah, lihatlah, langsung scanning secepatnya, lihat di mana yang paling
menjelaskan tentang penglihatan dari bumi ke planet-planet tersebut. Langsung skimming nih. An example demonstrates this misconception. Gak ada sampai di sini kan, gak ada nih. It takes approximately 200 years relatively red star like Bernard star to move a distance in the sky equal to the diameter of the Earth Moon. When the apparently negligible movement, di sini udah mulai ada kalimat nih. Apparently negligible movement of the stars is contrasted with the movement of the planets. Nah, ada kalimat kata kuncinya di sini planets. The stars are seemingly unmoving. Karena pertanyaannya mempertanyakan tentang planets, fokuslah di sini. Fokus pada kata kunci yang terakhir. Berarti kita bisa garis bawahi langsung yang kita fokus pada hal ini. Disinilah skill inference dibutuhkan lagi, teman-teman. When the apparent negligible movement of the stars is contrasted. Nah, contrasted. Yang pertama itu are fixed. Apa sih artinya fix? Fix itu menetap, tetap, tidak bergerak sama sekali. Are fixed in the sky. Apakah planetnya tidak bergerak? Nah, kita lihat. Apparent negligible movement of the stars is contrasted. Kontras itu berbeda. Jadi, star berbeda dengan pergerakan planet. Berarti planetnya bergerak kan? Bukan starsnya. Karena the stars are seemingly unmoving. Kalau stars seemingly unmoving. Kalau star kelihatan tidak bergerak. Beda dengan planet. Berarti kalau yang nomor A-nya salah. Karena fix di sini. Fix from the sky. Sedangkan planet di sini bergerak. Kedua. Move more slowly than the stars. Move more slowly. Bahwa planetnya bergerak lebih lambat. More slowly than the stars. Benar nggak? Ya, kurang benar karena yang di sini the stars are seemingly unmoving. Oke, jadi karena dia tidak mungkin. Yang ketiga, cek. Travel through the sky considerably more rapidly than the stars. Bergerak di langit lebih cepat daripada pergerakan dari bintang. Kita lihat, benar nggak? Oh iya, ternyata planets. The movement of planet itu berbeda dengan movementnya stars. Kalau stars itu hampir terlihat tidak bergerak, berarti planet bergerak lebih cepat. Maka yang benar adalah C. Oke teman-teman. Jadi untuk melihat dan menggunakan skill inference ini, ya pertama kita harus mengetahui kata kuncinya apa. Dan pahami, sering-sering lihat, read between the lines. Karena biasanya kata-kata dalam bahasa Inggris itu memiliki penjabaran yang banyak. Gak cuma satu doang, harus kita teliti lagi, harus kita fokus lagi. Oke? So, if you are going to understand more about inference, saya sarankan nih, penguasaan skill inference itu kita nggak bisa dapatkan dalam 1-2 kali bacaan doang. Rajin-rajin membaca, karena kemampuan TOEFL sendiri akan kita bisa miliki dengan sejalan keinginan kita untuk terus membaca. Oke? So, see you again for the next video. I'm going to tell you more about everything that you really like to learn. And see you for the next occasion. Bye-bye.